Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Laboratorium Sistem Manufaktur ITERA. Kali ini kita akan melaksanakan tutorial yaitu terkait materi ANOVA Two-Way. Nah, apa sih ANOVA Two-Way itu? ANOVA Two-Way atau ANOVA dua arah adalah model ANOVA yang melibatkan dua variabel independen nominal. Secara teoritis sebenarnya ANOVA bisa melibatkan lebih dari dua variabel independen, tetapi karena keterbatasan dalam tingkat pengukuran, model ANOVA melibatkan lebih dari tiga variabel independen menjadi sangat tidak praktis karena membutuhkan jumlah sampel yang menjadi sangat besar. Nah, jadi perbedaan dari ANOVA Two-Way dan ANOVA One-Way sebelum sudah kita pelajari, ANOVA Two-Way itu dipengaruhi oleh dua kejadian atau dua faktor, sedangkan pada One-Way itu hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Nah, langsung aja kita ke prosedur uji hipotesisnya, di mana untuk prosedur uji hipotesisnya itu urutan pengerjaannya masih sama seperti ANOVA One-Way, tetapi dalam isinya itu berbeda. Yang pertama itu kita menentukan formulasi hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya kita akan dibagi menjadi dua, itu ada hipotesis untuk baris dan hipotesis yang dipengaruhi oleh kolom. Nah, untuk baris kita lambangkan dengan alfa dan untuk kolom kita lambangkan dengan beta. Di mana H0-nya itu adalah alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sampai alfa ke I sama dengan 0. Nah, untuk H1 sekurang-kurangnya 1 alfa I tidak sama dengan 0. Nah, jadi misalkan alfa 1 tidak sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3, itu sudah H0 sudah kita tolak dan kita akan menerima H1. Nah, untuk H0 itu beta 1 sama dengan beta 2, beta 3 sampai BJ sama dengan 0. Nah, ini untuk kolom. Nah, untuk H1 sekurang-kurangnya 1 beta J tidak sama dengan 0. Yang kedua itu menentukan taraf nyata alfa beserta F tabel. Sorry, ini alisnya tanda panah. Berarti F alfa sama dengan V1, V2. Untuk baris, V1 sama dengan B dikurang 1. V2-nya adalah dalam kurung K min 1 dikali B min 1. Untuk kolom, V1 sama dengan K dikurang 1. Untuk V2-nya adalah K dikurang 1, B dikali B dikurang 1. Nah, yang ketiga kita menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F0 kurang dari sama dengan F alpha V1 V2 dan H0 ditolak jika F0 lebih dari F alpha V1 V2. Nah, jika nilai kita tuh di bawah nilai F alpha, maka kita masuk daerah penerimaan yang nanti kita gagal tolak F0 atau kita terima F0. Terus kalau daerah kita melebihi dari nilai F alpha, maka kita masuk ke dalam daerah kritis penolakan. Seperti daerah yang warna coklat ini. Nah, karena kita sudah melebihi daerah penerimaan, dan kita masuk daerah kritis penolakan, nah maka kita harus menolak H0 dan menerima H1. Nah, setelah kita menentukan kriteria, kita harus membuat analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA, di mana susunan masih sama, itu sumber variansi, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, dan F hitung, di mana sumber variansi terdapat rata-rata baris, rata-rata kolom, error, dan total. Nah, untuk di ANOVA Two-Way ini terdapat tambahan, itu ada rata-rata baris, di mana ada derajat bebas, dari rata-rata baris yaitu B-1, jumlah kuadrat rata-rata baris atau JKB. Nah, rumus dari JKB-nya adalah sigma B I sama dengan 1 TI kuadrat dikurang T kuadrat per KB. Ini adalah rumus dari JKB. Nah, untuk rata-rata kuadratnya, S1 kuadrat sama dengan JKB min DB. DB-nya adalah derajat bebas. Jadi ini B min 1 derajat bebas dari baris. Jadi nilai dari JKB nanti dibagi DB. DB-nya adalah B min 1. Untuk F hitungan rata-rata baris adalah S1 kuadrat dibagi S3 kuadrat. Nah, untuk sumber variansi rata-rata kolom itu adalah derajat bebasnya adalah K-1, jumlah kuadratnya adalah JKK. JKK itu adalah sigma KJ sama dengan 1, TJ kuadrat per B dibagi T kuadrat per KB. Oke, untuk S kuadratnya itu JKK dibagi DB. DB-nya adalah K-1, jadi DB-nya adalah derajat bebas dari rata-rata kolom, karena kita adalah di rata-rata kolom. Nah, untuk F hitungnya, F2 sama dengan S2 kuadrat per S3 kuadrat. Nah, untuk sumber variansi error, itu derajat bebas adalah K-1 dikali dengan B-1, dengan jumlah kuadratnya adalah JKE. Rumus dari JKE sendiri adalah JKE sama dengan JKT min JKB dikurang JKK. Untuk rata-rata kuadratnya, S3 kuadrat sama dengan JKE per DB. DB derajat bebas, berarti derajat bebas yang error adalah K-1 B-1. Nah, untuk total, itu derajat bebasnya adalah KB-1
Dan untuk jumlah kuadratnya adalah JKT. Rumus dari JKT adalah sigma B I min 1 sigma K J sama dengan 1 XIJ dikurang T kuadrat per KB. Nah, ini XIJ-nya seharusnya ada kuadratnya ya. Jadi XIJ kuadrat. Nah, yang kelima adalah membuat kesimpulan, menyimpulkan H0 diterima atau ditolak. Nah, kita membandingkan langkah keempat versus ke langkah ketiga. Nah, apakah hasil analisis kita itu masuk ke H0 diterima atau H0 ditolak, tergantung berapa nilai F kita nanti. Nah, langsung aja kita ke contoh soal, di mana sebuah eksperimen dirancang untuk mempelajari kinerja 4 deterjen berbeda dalam membersihkan injektor bahan bakar. Pembacaan kebersihan berikut diperoleh menggunakan peralatan yang dirancang khusus untuk 12 tangki bensin yang didistribusikan pada 3 model mesin berbeda. Nah, dapat dilihat pada tabel ada deterjen A, B, C, D, engine 1, engine 2, engine 3. Nah, ini adalah total 565. Jadi total dari sini dan total baris dan total kolom itu harus sama 565. Dengan melihat deterjen sebagai perlakuan dan mesin sebagai blok, jadi deterjen ini kita anggap sebagai treatment dan engine ini kita anggap sebagai blok. Nah, buat tabel analisis variance yang sesuai dan uji pada tingkat signifikansi 0,01. Apakah terdapat perbedaan pada deterjen atau mesin? Oke. Nah, langkah pertama kita harus menentukan null hipotesis. Nah, untuk deterjen ini kita lamakan dengan alpha dan engine kita lamakan dengan beta. Jadi, untuk deterjen kita melamakan dengan alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan alpha 3 sama dengan alpha 4 sama dengan 0. B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0. Nah, ini hipotesis awal kita itu adalah tidak terjadinya perbedaan antara deterjen atau mesin. Nah, hipotesis satu kita ini adalah ini, terdapat perbedaan. Nah, berarti uh, terdapat satu perbedaan di antara minimal satu perbedaan di antara alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 atau terdapat minimal satu perbedaan di antara B1, B2, B3. Jadi nilai mereka ini tidak ada yang tidak sama. Nah, maka kita akan mengambil alternatif hipotesis atau H1. Terus untuk level of signifikansinya adalah alpha sama dengan 0,01 seperti soal uji pada tingkat signifikansi 0,01. Nah, berarti nilai level of signifikansinya adalah 0,01. Terus kita masukkan kriteria untuk treatment tadi adalah kita yang deterjen, reject the null hypothesis if F 9,78. Nah, 9,78 ini kita dapatkan dari tabel F. Nah, tabel F-nya adalah tabel F 0,01, di mana untuk ini tadi rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, nih. Untuk baris V1 sama dengan B dikurang 1, V2 sama dengan K1 dikurang B1. Nah, kita kurang baris dikurang 1. Baris kita ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikurang 1, 3. Dan A1 dikurang B1, A yang tadi kita 4. Dan engine-nya adalah 3. Berarti 4 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 6. Nah, jadi kita cari di tabel F dengan alpha 0,01. Kolomnya adalah 2 dan barisnya adalah 6. Kita cari di tabel F 0,01. Nah, kita tidak akan memakai tabel yang ini lagi, karena ini adalah tabel F 0,05. Sedangkan soal kita tadi adalah tabel F 0,01, maka kita memakai tabel F 0,01. Nah, kita cari 3, baris ketiga dan kolom ke-6. Nah, ini. Jadi baris ketiga, kolom ke-6 adalah nilai 9,78. Nah, kita dapatkan nilai F teorinya adalah 9,78. Jadi kalau nilai F hitung kita nanti lebih dari 9,78, maka kita harus menolak hipotesis 0. Terus untuk yang blok tadi adalah yang engine 1, engine 2, engine 3, kita akan menolak null hipotesis jika F-nya lebih dari 10,92. Nah, kita dapat 10,92 nih dari F 0,01. Nah, kita balik lagi ke rumus tadi. Untuk kolom, karena engine ini kan masuk dalam bagian kolom, jadi untuk kolom untuk V1, kolom dikurang 1 dikali V2, kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1. Untuk kolom ada 3, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan A1 dikurang B1, 4 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 6. Berarti kita cari di F dengan alpha 0,01 dan pada kolom kedua dan baris ke-6. 0,01, baris 2 dan kolom 6. Kolom 2 dan baris 6. Untuk kolom 2, baris 6 nilai adalah 10,92. Kolom 2, baris 6.
sorry kita akan benar tabel F01, kita akan kolom 2 F6 adalah 10,92. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 10,92 sama 10,92 di Oke. Setelah kita melakukan kriteria, kita akan melakukan perhitungan. Nah, kita dapat ketahui nih, baris kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Baris kita 4, kita sama dengan 3, kolom kita ada 3. 1, 2, 3. Oke, kolom kita 3 dan N kita adalah sebanyak 12. 4 dikali 3 sebanyak 12. Nah, yang pertama kita akan menghitung derajat bebas. Yang pertama tuh terkait dengan rata-rata baris. Nah, rumus dari derajat bebas rata-rata baris itu adalah B-1, berarti baris kita adalah 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kita dapatkan derajat bebas dari baris adalah 3. Terus rata-rata kolom itu K-1. Kolomnya ada 3, maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, berarti kita dapatkan derajat bebas dari kolom itu ada 2. Terus kita derajat bebas error, itu rumusnya adalah K-1 dikali B-1. Yaitu kita dapatkan K-1 tadi adalah 3 dikali 2. Sorry, ini berarti kebalik. Harusnya 2 dikali 3 adalah 6. Terus untuk total, itu adalah KB-1. 4 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 11. Nah, kita sudah dapatkan derajat bebas. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat, pertama kita harus mendapatkan data, yaitu sigma K I sama dengan 1, sigma NI J sama dengan 1, di mana X, I, J kuadrat. Nah, jadi kita harus menjumlahkan kuadrat dari semua data. Ini semua kita kuadratkan dan kita jumlahkan ke 12 data ini. Nah, nanti setelah kita jumlahkan, kita mendapatkan hasilnya sebesar 26.867. Nah, selanjutnya kita akan menghitung T kuadrat per KB. T ini adalah total dari jumlahnya. Ini totalnya adalah 565. Kita pakai datanya. 565 kuadrat dibagi KB. KB itu adalah 3 dikali 4, 12. Nilainya 26.602,08. Jika kita sudah mendapatkan sudah kita hitung dua data ini, kita langsung masuk ke JKT. Untuk JKT, rumusnya adalah data pertama yang kita hitung tadi dikurang sama data kedua yang kita hitung. Jadi 26.867 dikurang 26.602,08. Hasil ada 264,92. Nah, untuk JKB itu sigma B I sama dengan 1, TI kuadrat per K dibagi T kuadrat per KB. Nah, karena ini adalah JKB, yaitu jumlah kuadrat baris, maka yang kita lihat adalah pada barisnya. Nih, pada baris. 139 kita kuadratkan. 145, 153, dan 128. 145 kita kuadratkan, 153 kita kuadratkan, 128 kita kuadratkan. Jadi untuk JKB yang kita kuadratkan adalah pada baris nih. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, ini adalah barisnya. Dibagi dengan K. K adalah bagi kolom, dibagi dengan 3. Oke. Dikurang dengan T kuadrat per KB. Nah, ini tadi kan sudah kita dapatkan kan? Nilai 26.602,08. Nah, langsung kita kurangkan. Jadi nanti kita dapatkan hasilnya adalah 110,92. Selanjutnya kita akan menghitung terkait JKK. JKK itu adalah jumlah kuadrat kolom. Jadi kita akan menghitung kolomnya, yaitu sigma, sorry harusnya K ya. K, J sama dengan 1, T ini harusnya TJ, TJ kuadrat per B dikurang T kuadrat per N. Nah, untuk pada baris kolom itu kita kuadratkan ini 182, 176, dan 207. Jadi 182 kuadrat ditambah 176 kuadrat ditambah 207 kuadrat dibagi dengan B. Barisnya ada 4 dibagi 4. Dikurang dengan T kuadrat per N. Sama tadi N-nya sama aja dengan K dikali B. Jadi 26.602,08 sama dengan 135,17. Nah, setelah kita dapatin JKT, JKB, JKK, baru kita bisa menentukan nilai JKE. Nilai JKE kita adalah JKT dikurang JKB dikurang JKK. Didapatkan 264,92 dikurang 110,92 dikurang 135,17. Itu hasilnya adalah 18,83. Nah, setelah kita mendapatkan nilai derajat bebas dan jumlah kuadrat, kita dapat menghitung rata-rata kuadrat. Rata-rata kuadratnya adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jadi rata-rata kuadrat baris 1 S1 kuadrat dibagi JKB per DB, tadi kita dapatkan JKB-nya adalah 110,92 dan derajat bebas dari
JKB itu pada baris yaitu 3. Jadi 110,92 dibagi dengan 3, hasil adalah 36,97. Dan untuk rata-rata kuadrat kolom, itu JKK dibagi derajat bebasnya. Kita tadi JKK nilai adalah 135,17 dan rata kolomnya adalah 2. Berarti 135,17 dibagi 2. 135,17 dibagi 2 nilainya adalah 67,58. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung rata-rata kuadrat error S3 kuadrat itu sama dengan JKE dibagi derajat bebas. Nah, JKI tadi kita dapatkan nilai adalah 18,83 dan errornya adalah 6. Jadi 18,83 kita bagi 6. 18,83 kita bagi 6. Didapatkan hasilnya adalah 3,14. Nah, setelah itu kita dapat menghitung nilai dari F hitung. Untuk F hitung baris F1 atau F hitung pada baris itu F1 sama dengan S1 kuadrat dibagi S3 kuadrat. S1 adalah 36,97, kita bagi dengan errornya, yaitu 3,14 sama dengan 11,77. Dan untuk F hitung kolom, F2 sama dengan S2 kuadrat dibagi S3 kuadrat. S2 yang tadi 67,58 dibagi dengan 3,14. Hasilnya adalah 21,52. Nah, langsung kita rapikan ke dalam tabel, kita dapatkan hasilnya sebagai berikut yang sudah kita rangkum dari hasil perhitungan kita tadi. Selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan karena F hitung kita F1 kita pada baris itu adalah 11,77, di mana lebih besar dari F teorinya yaitu sebesar 3,33, maka H0 ditolak. Jadi kita dapat menyimpulkan terdapat perbedaan efektivitas dari 4 deterjen. Terus untuk simpulan dari engine-nya itu karena F hitung atau F2 itu nilainya adalah 21,52, itu lebih besar dari F teori kita yaitu sebesar 10,92, maka H0 ditolak. Jadi kita dapat simpulkan bahwa perbedaan di antara kedua hasil yang diperoleh untuk 3 mesin tersebut sangat signifikan. Nah, ini merupakan tabel F0,05 dan ini merupakan tabel F0,01 yang tadi kita pakai. Oke, mungkin sekian pembahasan terkait ANOVA two-way. Silakan ditonton nanti video tutorial Minitab dari pengerjaan ANOVA itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.